Baik, terima kasih atas kesempatannya gitu ya. Jadi pada pertemuan ini kita bahas fokus pada terkait dengan materi strategi bisnis digital ya. Salah satu yang pertama yang kita bahas dalam strategi bisnis digital ini adalah menggunakan bisnis model Canvas gitu ya. Kalau tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa ada beberapa strategi bisnis, salah satunya yang kita kolaborasikan bisnis model Canvas. Jadi bisnis model Canvas ini bisa digunakan juga di konvensional dan juga di cara bisnis digital gitu ya. Nah, oke. Apa itu bisnis model gitu ya? Jadi kalau kita pernah tahu bisnis model itu kan sebenarnya ilustrasi bagaimana sebuah bisnis menghasilkan uang. Substansinya di situ gitu ya. Bagaimana sebuah bisnis menghasilkan keuntungan, itu tujuan utamanya ya. Nah, dari sini, dari bisnis model ini kita coba mappingkan proses bisnis yang ada di perusahaan kita, polanya seperti apa. Nah, mapping itu tadi kita dengan menggunakan yang kita sebut dengan bisnis model Canvas ya. Jadi kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 isian bisnis model Canvas gitu ya. Nah ini kalau yang sudah expert isiannya gitu ya, nah, bebas gitu ya. Tapi kalau di saya biasanya di buku yang saya pelajari Alan Smith gitu ya, itu ngisinya mulai dari kanan dulu gitu ya, mulai dari customer segment dulu gitu ya. Ada customer segment, kemudian ada value proposition, baru kita lihat channelnya di mana, customer relationship-nya apa, kemudian berlanjut ke revenue stream, ada key activity gitu ya, terus kemudian ada key resource, key partner, dan cost structure gitu ya. Kita menggunakan analisis dan validasi model bisnis ya. Biasanya ada tambahan, ada yang ditambahkan di teman-teman bisnis digital kaitannya dengan analisis SWOT gitu ya, teman di manajemen. Oke, nah kita akan coba ulas satu persatu ya. Jadi mulai yang pertama gitu ya. Kalau kita mau punya bisnis ya, apapun itu ya, baik itu bisnis produk maupun jasa ya, kita harus tahu dulu customer segmen kita ini siapa. Itu utamanya ya. Setelah kita tahu ya harus kita tahu value proposition. Nah ini nanti kalau lebih dalam lagi ada value proposition Canvas gitu ya. Nah value proposition ini apa sih sebenarnya gitu ya, apa bernilai apa sebenarnya, produk dan jasa kita ini sebenarnya solusinya apa sih, solusi buat customer kita ini apa, itu yang nanti kita akan bahas. Kemudian ada channel. Nah kita mau lewat channelnya yang mana gitu ya, kita mau pakai apa supaya customer tahu tentang produk kita, tentang fitur produk kita, kelebihan produk kita, ini dari mana gitu ya, channelnya apa ya, ruangnya mana ya. Jadi kalau kita perbandingan nanti bisnis model Canvasnya konvensional dengan digital, yang satu channelnya saya masih pakai pamflet Pak, pakai brosur. Tapi kalau yang digital sudah enggak Pak, saya langsung Pak lewat digital, lewat sosial media dan sebagainya. Oke. Terus kemudian ada customer relationship. Nah, medianya pakai apa supaya kita masih tetap berhubungan dengan si customer? Ada ikatan, ini ya kaitannya dengan CRM gitu ya. Ini kalau kita bahas ini di barisan depan gitu ya, yang warna biru-biru ini, sedangkan yang warnanya agak kecoklat-coklatan pink ini adalah di barisan belakang atau back office. Oke, setelah kita masuk di customer relationship, kita kira-kira kita dapat keuntungannya dari mana sih? Gitu ya. Kita dapat keuntungan dari jual produk saja, dari kerjasama, dari buat event, atau dari mana saja, itu kita harus hitung gitu ya, revenue stream-nya dari mana saja. Bisa jadi ya ini loh, ketika kita buat seminar tentang pengenalan produk kita, seminarnya berbayar, itu bisa dapat revenue stream
HTM biasanya harga tiket masuknya, joinnya per hari berapa, gitu ya. Nah, kemudian berlanjut ke key activity, gitu ya. Aktivitas apa saja? Jadi kalau kita bahasnya key activity ini sebenarnya enggak. Jadi kalau di key activity ini, key aktivitas ini adalah aktivitas apa yang dilakukan, mulai dari mengejar customer segment, kemudian ada value proposition-nya supaya nilai lebihnya apa, gitu ya, ada customer relationship, channelnya lewat apa, ya kita mau buat Canva Pak, itu key activity yang jelas. Sedangkan key resource itu nanti adalah sumber daya apa yang kita punya. Selain nanti kita punya tim, punya infrastruktur yang macam-macam ya. Kalau kita mau mesin pembuat kue ya punya mesin pembuat kuenya dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan key partner ini adalah mitra kita. Ya, mitranya siapa aja? Ini barisannya kaitannya dengan supplier dan sebagainya. Gitu ya. Ada cost structure. Cost structure ini biaya-biaya yang dikeluarkan ya, baik itu untuk key resource, key activity maupun key partner. Nah, nanti lebih dalam nanti saya tunjukkan di sini, ya. Saya next dulu. Nah, ini ada tips mengisi sebenarnya, tips mengisi BMC Business Model Canvas. Jadi karena kita online, jadi nanti ngisinya secara digital aja, gitu ya. Jadi kalau dulu ngisinya kalau kita masih bisnis model Canvas konvensional, biasanya di papan tulis terus diisiin stick note gitu ya, diisi apa-apa saja. Jadi kita kayak brainstorming, apa sih sebenarnya kita produk ini itu produk A gitu ya, itu kira-kira customer segmennya apa. Terus kita bandingkan dengan kompetitor gitu ya, terus kita ngisi di situ, diisikan di bisnis model Canvas. Itu sebagai set plan-nya ya dalam di bisnis kita seperti itu. Oke. Nah, ini ya, yang tadi yang pertama adalah segmentasi pelanggan atau customer segment. Jelas di sini ya, customer segment jelas. Ya, kira-kira kita punya produk ya. Tentu produk atau jasa, tentu kita harus tahu dulu. Oh, saya punya produk A, kira-kira customer saya ini siapa? Gitu ya. Jelas ya, kalau saya mau jualan hijab, kita udah tahu siapa pelanggan, siapa segmen customer kita, ada di mana, disebutkan satu-satu segmennya siapa. Kalau kita jualan obat pelangsing secara digital juga sama, kita mau ngejarnya di siapa. Kalau kita jualan songkok, ini segmentasi pelanggannya siapa? Ya jelas orang laki-laki, usianya berapa, anak-anak juga enggak, gitu ya. Orang tuanya masuk enggak, gitu ya. Atau semua jenis umur masuk. Nah, customer segmen ini kita udah tahu siapa yang kira-kira mau membayar ke kita ini siapa, ya. Oke, itu yang di customer segmen. Makanya ketika saya isian pertama di BMC, yang begitu saya tahu produknya, saya harus mengisikan siapa customer segmen kita. Itu dulu ya. Jelas ya, pembeli, konsumen kata kuncinya. Oke. Yang berikutnya, gitu ya. Nilai apa yang ditawarkan atau value proposition. Ya. Kalau kita lihat apa sih sebenarnya produk kita ini, keunggulannya apa? Kenapa orang memilih produk kita? Ya, dibandingkan dengan kompetitor lain. Nah, ini kita harus nulis apa? Ya kan? Kalau jualan obat pelangsing ya disampaikan bahwasanya obat pelangsing saya ini Anda bisa tetap boleh makan. Enak kalau minum obat pelangsing saya. Boleh makan 3 kali sehari. Itu yang membedakan mungkin dengan kompetitor lain. Kita juga pelajari kompetitor lain. Tapi dinilai atau value proposition ini kita apa sih lebihnya dibandingkan kompetitor lain. Itu yang kita harus gali juga. Dan kita harus tuliskan apa-apa saja yang ada di situ. Nilai tambah dan solusi. Gitu ya, nilai tambah dan solusi. Ya, oke. Next. Ya.
Kemudian bagaimana saluran atau kanal penjualan, channel, gitu ya. Bagaimana cara solusi nilai yang kita ciptakan, gitu ya. Kita mau dari mana sih? Jadi kalau saya tadi contohkan itu dari barang yang kita tawarkan, ini kita mau medianya lewat mana? Media penjualannya lewat mana? Ya kan? Mau lewat mana sih medianya kita? Gitu kan? Mau lewat sosial media kah? Atau mau lihat marketplace? Atau mau toko offline? Atau gandengan gitu ya? Portal bridge, click and click gitu ya? Atau kita mau lewat mana? Atau kita buka dua? Atau lewat WA saja Pak, sudah cukup? Ya sudah, nggak apa-apa dituliskan. Gitu ya. Distribusi dan pengirimannya lewat mana? Ini channelnya, kita mau channel mengenalkan produk kita ini dari mana? Mau cetak brosur Pak, kalau itu konvensional. Ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana hubungan relationship? Ini yang utama gitu ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya customer ini yang kita ciptakan, apalagi kita secara digital gitu ya, mereka supaya bisa loyal kepada kita, supaya bisa fanatik gitu ya. Nah, contoh kalau dia beli produk kita, ya udah yuk join yuk di grup kita yuk gitu ya, join di Telegram kita yuk ini ya. Sesekali mereka dikasih panggung gitu ya, dikasih testimonial ya, diminta untuk buat testimoni. Kamu kalau buat testimoni nanti saya kasih diskon gitu ya, atau dibuat acaranya kopdar gitu ya, kopi darat gitu ya, kapan? Setiap sebulan sekali dengan para pelanggan-pelanggan setia kita diundang gitu ya. Nah, karena kita nggak selalu online terus gitu ya, entah kita bisa ketemu itu medianya banyak ya, bisa langsung kopi darat secara luring maupun secara daring dengan media Zoom. Tapi kita cari polanya gitu ya, bagaimana pelanggan-pelanggan kita ini masuk ke dalam grup kita gitu ya. Jadi nggak setelah beli langsung lepas gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas banyak di sales funnel terkait dengan bagaimana sih sebenarnya pola customer relationship yang ada di sini. Oke. Kemudian ada revenue stream. Jadi revenue stream ini ada dua blok di bagian bawah ya. Kalau kita lihat gitu ya, bagaimana menjabarkan pola. Kalau kita mulai bisnis digital kita gitu ya, bagaimana polanya gitu ya, menghitung berapa cost-nya dan berapa revenue-nya gitu ya. Jadi satu persatu, apa sih menghasilkan uang ini? Apakah kita dari jualan produk yang tadi saya sampaikan? Apa itu saja? Apa nggak kita dapat sponsorship atau pas kita diundang gitu ya, dapat pendapatan gitu ya, atau kita buat seminar yang berbayar tentang tips jitu berjualan online ya, disponsori oleh kita gitu ya, tapi yang daftar harus bayar gitu ya, itu pun juga sama, kita bisa masukkan gitu ya. Apa kemudian cost-nya apa lagi, nanti kita jabarkan dari aktivitas gitu ya, dari aktivitas, dari resource, dari key partner ya, kita hitung cost-nya apa saja. Nah, yang di pendapatan ini selain kita pendapatan dari ya, entah itu dari pihak sponsor, kita jadi diundang jadi narasumber, diajak kerjasama gitu ya, terus kemudian dari jualan produk utamanya dari situ. Nah, itu kita pun juga sama bisa lakukan. Dari affiliate ya, kita ber-affiliate juga ya, kita berjalannya ya sudah kita franchise juga gitu ya, itu pun juga sama dari revenue. Nah, berikutnya adalah aktivitas kunci atau key activity. Key activity ini adalah yang mendorong semua aktivitas kegiatan yang tadi di sebelah kanan, gitu ya. Kalau Anda mau buat event, gitu ya, mau meningkatkan value proposition, gitu ya, supaya kita nggak berbeda dengan yang lainnya, produk kita jauh lebih dikenal melalui channel mana, gitu ya. Key activities ini yang harus dituliskan. Apa saja sih sebenarnya? Buat konten, ya, promosi konten 3 kali sehari. Jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Terus kemudian buat event, buat konten itu termasuk di dalamnya tips dan trik apa segala macam gitu ya. Anda masukkan dalam key activities. Gitu ya. Jualan gitu ya. Termasuk juga after sales ya, terus buat event-event yang kaitannya dengan customer relationship apa saja.
Terus kemudian di channelnya apa saja kaitannya dengan konten. Untuk meningkatkan value proposition, apa yang dilakukan di key activities. Ya, sehingga ya ini tadi value proposition-nya tercapai. Akhirnya kan, oh iya beli produk di situ enak loh, masuk di grup gitu ya. Masuk di grupnya, dapat bonus A, bonus B, dapat sharing pengalaman, dapat tips dan trik, menambah pengetahuan gitu ya, nggak hanya setelah beli produknya saja gitu ya. Itu yang kita harus bangun dalam key activities. Oke. Kemudian ada key resource atau sumber daya utama, termasuk salah satunya staff, SDM gitu ya, infrastruktur. Ya, jadi kalau ngomongnya digital ya infrastrukturnya ya ada modem gitu ya, pakai data, terus kemudian ada gadget, ya, ada prosesnya apa saja yang harus dilakukan kalau mau buat di konten kreatornya sekalian ya, ada kamera, ada modal utamanya ya, itu yang termasuk dalam key resource. Jadi aktivitas yang menciptakan nilai tambah value proposition tadi. Nah, sedangkan di rekanan utama gitu ya atau key partner, nah isinya apa saja key partner gitu ya. Kalau key partner ini kalau kita punya usaha jelas gitu ya. Kalau tadi kita harus kerjasama dengan supplier gitu ya. Kalau kita manufaktur kaitannya dengan supplier. Kalau kita dengan usaha yang digital gitu ya, kita nyari ini aja deh, influencer gitu ya. Kita menggandeng influencer untuk mempromot produk kita atau membuat affiliate, kita menggandeng affiliate itu jadi key partner kita. Nah, sedangkan cost yang lainnya gitu ya, contoh dari tadi biaya paket data internet, nah itu jadi kita berlangganan dengan siapa? Oh, langganan dong dengan IndiHome, itu semua masukkan, gitu ya. Nah, itu berarti rekanannya IndiHome gitu ya, masuk rekanan. Jadi pendukung utamanya dari IndiHome, internetnya semua pakai IndiHome, contoh seperti itu. Jadi kita berkey partner buat event, contoh kalau saya jualan obat langsing gitu ya, contoh ya, obat langsing, oke, partner saya ngundang dokter ahli gizi, itu jadi rekanan utama kita untuk buat event seminar ya. Jadi yang kita dukung manggil dokter buat event seminar, di activitiesnya diisi, channelnya diisi gitu ya, terus ada customer relationship-nya kena, value proposition-nya juga kena gitu ya, didampingi oleh dokter, itu jadi key partner kita ya. Jadi yang menentukan dokter yang cari yang itu sebagai influencer bagi kita gitu ya. Nah, bagian terakhir adalah bagian cost structure, gitu ya. Cost structure. Apa saja cost structure-nya, gitu ya. Jadi biaya-biaya yang timbul, ya. Jadi kalau teman-teman ini biayanya apa saja, gitu ya. Biayanya apa saja yang timbul dari key activities, key resource tadi ya, dari channel. Kenapa kok channel, Pak? Iya, bisa jadi kan kalau kita mau pakai ads ya, di Shopee Ads, di Tokopedia Ads, pakai channel ya berarti kita harus berbayar, kan seperti itu. Oke, jadi apa saja yang diperlukan, gitu ya, dan biaya-biaya apa saja yang menjadi elemen utama, gitu ya, dari cost structure. Nah, oke. Nah, ini template-nya gitu ya. Jadi nanti teman-teman buat template-nya ini gitu ya. Nanti isikan untuk latihan gitu ya. Kemudian nah, ini ada PPC namanya. Lebih dalam lagi tentang value proposition. Di situ ada customer profile. Jadi ada dua sisi. Dari sisinya customer tadi ya, dan dari sisinya value proposition. Kan? Ada dua sisi. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Oke, dari customer profile, gitu ya, customer job-nya apa, gitu ya, kita harus tahu dulu. Oh iya, jualan hijab, gitu ya, contoh jualan hijab.
Sudah, kita jualan hijab, kita udah tahu pekerjaannya apa. Ya, ibu-ibu ya, tentunya tadi udah dilihat ibu-ibu. Ibu-ibu ini kerjanya apa? Ibu rumah tangga kah atau wanita karir? Kan gitu kan? Nah, setelah itu kita udah tahu jobnya apa. Oh, banyak wanita karir kita targetnya. Nah, pain-nya, customer pain, itu kendalanya apa? Ya, jadi kendala yang dialami oleh dia ini apa sih sebenarnya? Wah, kalau pakai jilbab itu males yang pakai ribet-ribet, telat berangkat ke kantor, gitu ya. Nah, ini jadi kendalanya dia. Nah, kemudian customer gain-nya apa? Harapannya dari customer ini setelah dapat produk kita ini apa sih sebenarnya? Nah, itu kita juga harus memetakan customer profile satu persatu. Ya, customer job-nya apa? Dia ini punya masalah apa sih sebenarnya? Dan harapannya dia apa dengan produk kita? Ini ada solusi, gitu ya. Oke. Sedangkan untuk value proposition, gitu ya, ada pain reliever, gitu ya. Ini untuk yang menjawab tadi kendalanya apa, gitu ya. Mengurangi. Jadi kalau tadi pakai jilbabnya lama banget, ribet, harus ngelipetin segala macam, dengan hijab kita, gitu ya, cukup dengan 5 menit sudah jadi, dia langsung pasang slope, jadi sat-set sudah langsung jadi. Ini pen reliever yang kita bangun, gitu ya. Kemudian ada gain creator. Jadi setelah kita buat, itu kan kita membuat gainnya, gitu ya, membuat harapan. Kamu kalau beli jilbab saya, kamu bantuin jual produk jilbab saya, nanti kamu dapat 1 jilbab loh. Kalau kamu bantu promote ke teman-teman kantormu, itu gain, ya. Gain kreator yang kita ciptakan, ya kan? Jadi nanti ketika kamu pakai cocok ya, boleh nggak sih saya tampilkan di ini ya, di laman IG saya atau apa gitu ya, atau minta tolong posting gitu ya. Nanti kalau kamu, ya kita seolah-olah kita libatkan gitu ya, bisa jadi kayak affiliate gitu ya. Nah kemudian, produk dan service. Jadi value-nya berupa produk atau jasa yang merupakan solusi yang diberikan. Kalau kita sudah ngomongnya di sini, nanti kita gandengan dengan copywriting, gitu ya. Ya sudah, apa solusinya? Nggak pakai ribet, cukup 5 menit, mudah perawatan, hanya dengan dicuci, direndam air, langsung bersih. Itu salah satu produk dan service, ya, solusi yang diberikan. Jadi orang, kalau pakai jilbab ini enak ya, berarti ya. Contoh, salah satu contohnya seperti itu. Oke. Oke.